Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Aquarius? Lur, sorry ya, lur ya. Sorry banget, aku baru bisa ngereading untuk teman-teman Aqua. Sorry agak telat ya. Karena beberapa minggu ini lagi sibuk banget, banyak kegiatan. Dan juga kemarin sempat kurang sehat juga. Oke, ini readingan untuk September. Bulan ini kita akan lihat bagaimana situasi dan keadaan Aquarius dan juga lingkungannya. Oke. Gimana lur, kabarmu? Semoga kamu dalam keadaan baik dan sehat ya, amin. Lur, yuk absen dulu yuk. Oke, biasa deh, dari kota mana sedulur yang hadir, monggo absen dulu ya. Aquarius, ada apa ini Aquarius? Apa kamu merasakan adanya kekecewaan dengan seseorang di sini? Siapakah dia? Ya, ini adalah seseorang yang notabene ya ini kayaknya pasangan kamu sendiri deh. Ada rasa kecewa di sini karena kecewa kenapa? Ngulang lagi gitu loh. Kelakuan dia ini ngulang lagi, gitu dan gitu. Katanya dia mau berubah, ya kan? Dulu udah ketahuan, sekarang kumat lagi kelakuannya, gitu. Minta maaf, mau berubah, ngulang lagi nih. Nah ya kalau kayak gini ya, jangan salahkan Aquarius nih kalau batinnya Aquarius menjadi hampa, menjadi dingin sama pasangannya sendiri gitu loh. Ya. Ya ini vice versa lah ya energinya, bisa ke pasangan Aqua. Ya direnungin lah lur ya, gitu loh. Yang sudah tuh yang sudah gitu loh. Ya janganlah diulang-ulang lagi. Ini orang capek loh. Ya, ngadepin sifatmu yang kayak itu, nih capek nih orang ini gitu loh. Ya. Nanti ujung-ujungnya ketika sudah ketahuan, minta maaf, ayo perbaiki lagi hubungannya, balikan lagi lah atau apa bla bla bla. Gitu. Giliran udah dimaafin ngulang lagi, apa nggak capek kayak gitu? Ini baru start pertamanya sudah nangkep energi itu saya mah. Oke lah, kita bahas kayak biasa dulu ya. Kita satu persatu dulu pembahasannya ya. Aku akan bahas untuk masalah keuangan dulu di sini. Aquarius di sini untuk kamu yang mungkin mengalami suatu kegagalan, ya kecewa, yang harusnya menjadi rezeki kamu kok ya nggak jadi gitu loh. Ya contohnya gini, misalkan nih ada tawaran project, ya pekerjaan atau apa, kamu tuh udah siap-siap gitu, kamu tuh udah seneng banget ketika hari H gagal, nggak jadi, atau mungkin kamu jual sesuatu, rundingannya udah oke, ketika hari H kok ya meleset, ada aja kendalanya kayak gitu. Nah, ya saranku untuk Aqua, jangan berkecil hati ya. Gitu, jangan berkecil hati, teruslah untuk berusaha dan mindsetnya lebih positif lagi ke depannya. Ya mungkin itu bukan rezeki kamu, karena mau kamu kejar kayak gimana pun ya, kalau memang bukan rezekinya ya mau gimana gitu loh ya. Udah nggak usah khawatir, nanti
Ya semoga terulang lagi ya. Artinya semoga rezeki baik ini muncul lagi nanti di sekitar tanggal 20 ke sana ya. Gitu. 20 sampai akhir bulan ini ya, nanti diamati semoga muncul lagi nih. Ya gitu. Oke. Dalam segi keuangannya Aquarius, siapa nih yang akan dapat rezeki nih? Ada rezeki tak terduga ya? Dari arah tak disangka-sangka. Wow. Yuk kuatin doanya yuk Aquarius. Ya semoga ini bisa jadi rezeki kamu nantinya. Amin. Kalau dari arah tak terduga bisa apapun itu ya. Contoh, misalkan nih dapat arisan, namamu keluar, atau eh, ada orang ngasih kamu bantuan atau minjemin kamu duit, kayak gitu. Itu kan nggak disangka-sangka. Mungkin kamu lagi butuh banget, pontang-panting ke sana ke sini, delalahnya kok ya ada orang baik yang ngebantu kamu, kayak gitu, ya. Tak terduga. Ini antara minggu pertama tanggal 1 sampai 10, kalau enggak nanti di tanggal 20 dan di akhir bulan itu ada lagi di situ. Ya, ada dua sisi ya. Tanggal 1 sampai 10 dan di tanggal 20 dan sampai akhir bulannya. Di antara itu. Jadi di sini ada dua kemungkinan rezeki yang cukup bagus. Cuman sekali lagi pengertian rezeki itu luas, tidak harus tentang uang. Ya semoga aja ini rezeki tentang uang. Karena saya ngerasa kamu lagi chaos juga di sini. Ya mungkin habis ngalami kegagalan atau mungkin ada di antara kamu yang ketipu sama orang. Ya belum lama ini. Jadi kamu kayak ngerasa kecewa banget di sini atau mungkin duit kamu dibawa lari orang dan lain sebagainya. Ya sudahlah ya. Jangan berkecil hati, yus anggap aja yang hilang-hilang itu sebagai sedekah kamu. Kayak gitu, ya Lur ya, gitu. Oke, lanjut lagi di sini. Sebenarnya kalau untuk masalah keuangan cukup positif ya. Kenapa? Karena saya ngerasa kerja kerasnya Aquarius sangat kerasa banget. Di bulan ini Aquarius bener-bener kayak mau fokus ngebangkitkan lagi perekonomiannya di sini ya. Ya, walaupun secara kondisi global ekonomi kita lagi nggak baik-baik saja, lagi chaos di mana-mana. Cuman ya itu tadi, setiap orang membawa rezeki masing-masing. Ya, walaupun keadaan global sedang nggak baik, cuman kalau rezekimu baik ya alhamdulillahnya kan ada aja tuh gitu loh. Ya, di sini saya ngerasa semangat kerjanya Aquarius cukup oke. Kreativitasnya pun juga kerasa banget juga di sini dan Aquarius berani ngambil keputusan, ngambil tindakan di bulan ini kayak gitu. Wow. Semangat ya Lor ya. Gitu. Kemudian saya kasih clue lagi, coba ngerenung dulu ya di sini ya. Tentang kegagalan kamu di beberapa waktu sebelumnya. Ini masalah finansial, entah itu masalah kerjaan, usaha atau apapun itu ya, atau mungkin ada yang ditipu orang ya, atau yang dibohongin orang ya, sesuatu yang sifatnya mengecewakan sebelumnya itu jangan kamu sesali, jangan berkecil hati ya. Nyesel itu ya semoga dari penyesalan itu bisa menjadikan suatu pembelajaran yang berharga, karena saya ngerasa di bulan ini ada satu pembelajaran yang sangat berharga untukmu, cuman aku nggak tahu apa gitulah. Jadi suatu peristiwa dan masalah yang kamu lewati sebelumnya, di bulan ini saya ngerasa kamu kayak ternyata kegagalan atau masalah yang kamu hadapi itu ternyata membawa suatu hikmah atau pembelajaran yang sangat-sangat bernilai untukmu hari ini gitu loh. Ya, kayak gitu. Lanjut. Saya kasih clue lagi. Tolong Aquarius hati-hati dengan pola lama. Hati-hati dengan kebiasaan buruk. Ya, hati-hati banget, saya mohon banget di sini. Karena apa? Karena ini bisa terulang kebiasaan buruk atau pola lama. Oke, ya semoga kamu bisa benar-benar meninggalkan semua kebiasaan buruk kamu dan jangan kamu bawa di bulan ini.
Oke, lanjut lagi untuk Aquarius. Hati-hati dengan manusia-manusia bermuka 100, 100 bermuka 10. Ini lebih dari bermuka 2. Ini saya ngerasa ada orang yang mau deket sama kamu. Wah, ini kelihatannya kamu tuh kayak dibaik-baikin gitu loh. Cuman ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit gitu. Tapi ketika kamu sudah ngasih dia, udah ngebantu dia, dia ngilang. Entah kemana dan kayak nggak nganggap kamu. Kayak nggak apa ya, nggak menganggap pertolongan kamu ke dia gitu loh. Jadi hati-hati ya di sini tentang orang-orang yang notabene terlihat baik. Yang baik belum tentu baik, Aquarius. Oke. Ini yang nggak jauh-jauh gitu, orang-orang di sekitarmu lah. Nggak jauh-jauh ke orangnya gitu ya. Kamu tahu lah siapa itu. Kamu tahu siapa dia ya. Oke. Jangan terlena ya, jangan terlena dengan sikapnya yang tiba-tiba berubah menjadi baik ke kamu, ngebaik-baikin kamu, ya ternyata ada maunya, kayak gitu. Karena kamu tahu sifat orang ini tuh sebenarnya nggak baik gitu. Kamu tahu perjalanan dia. Cuman kok anehnya, tiba-tiba dia kelihatan baik sama kamu. Ada apa ini? Ya, patut dicurigai ya gitu. Gitu. Ya, kenapa harus dicurigai ya? Karena biasanya ada banyak orang itu menggunakan topeng kebaikan itu tadi loh untuk memperdaya, untuk memuluskan rencananya dia, kayak gitu ya. Hati manipulatifnya orang. Oke, kita lanjut lagi di sini Aquarius. Kalau kamu di bulan ini dapat rezeki yang mungkin lumayan atau lebih, please tolong simpan untukmu ya. Kalau kamu membantu orang, ingat kita ngebantu orang gak harus pakai uang. Tidak harus pakai uang, itu harus kamu catat. Ya, memang uang itu adalah suatu alat yang utama, cuman nggak selalu harus dengan itu. Oke, dan arahkan kebaikan kamu tuh kepada orang yang benar-benar membutuhkan kebaikan kamu gitu loh. Kalau kamu udah berkorban, udah baik sama orang, tapi mereka itu malah acuh dan sikapnya malah nggak baik sama kamu, ya berarti orang itu negatif gitu loh. Ya, karena saya ngerasa ada pola itu, dimana kamu itu dibaik-baikin ketika kamu sudah kena sama dia. Ya ini kayak apa ya? Saya ngerasa kayak ada yang meres nggak sih, kayak morotin gitu loh. Manfaatin lah lebih tepatnya, kayak akhirnya dimanfaatin gitu loh. Tadi ya di situ ya. Itu loh. Untuk keuangan, saya mundur sedikit tentang keuangan di sini di awal dan di akhirnya saya ngerasa energi positif, cuman di pertengahan ini nanti hati-hati. Jadi tanggal 11 sampai ke tanggal 20 itu hati-hati, situasi tidak menentu untuk masalah keuangan. Ada kemungkinan kamu banyak pengeluaran, saya nggak tahu tentang apa ya. Ya mungkin sudah ada yang tahu ya kebutuhannya apa di pertengahan bulan ini. Mungkin untuk bayar ini itu dan sebagainya, dan juga ada pengeluaran yang tak terduga. Ya juga harus kamu waspadai. Makanya kalau kamu dapat rezeki yang lebih, simpan. Bis, jangan boros-boros lagi. Lanjut. Oke, dalam segi karir di sini, ada peluang sebenarnya. Cuman saya tegaskan ya, untuk masalah karir ada peluang yang datang atau nawarin kamu, tolong kamu koreksi, perhatikan, bila perlu benar-benar kamu gali dulu nih, jangan gampang percaya. Karena peluang ini sangat menggiurkan, tapi kamu perlu ya mendalami dan menganalisa dulu. Kenapa? Saya khawatirnya ini cuman hoax gitu, atau cuman sekedar iming-iming doang, atau sebagai umpan aja. Saya khawatirnya peluang yang datang ini bisa mengecewakan nih kalau nggak kamu perhatikan baik-baik ya, gitu. Oke, Aquarius, lanjut lagi. Oke,
Sini sebenarnya kalau untuk masalah karir dari dirinya Aquarius itu karena kamu memang cukup fokus di bulan ini. Saya ngerasa kamu cukup fokus di bulan ini tentang kerjaan. Ya, bagus. Hmm, Ntar ya. Ini nanti di tanggal, ntar ya lor ya. Ya tanggal 20 tadi. Ya, tanggal 20 sampai tanggal 30 bulan ini nanti diamati. Ya, di situ ada hal baik gitu. Nggak tahu ya, mungkin ada bonus atau mungkin gaji kamu yang ketunda yang akan keluar. Ada hal positif tentang karir di sini, atau mungkin ada tawaran ya, ada tawaran mungkin tentang eh, pindah ya, ada tawaran pindah kerja di sini gitu. Kayak ada yang mau mindahin kamu nggak dipindahkan di kota ini atau kota itu gitu. Tapi apa yang kubahasnya menyesuaikan lo ya gitu. Cuman kayaknya kamu mengambil peluang ini tuh agak banyak pertimbangan dan modal nekat sepertinya. Ya bagus peluang itu, cuma nanti di tanggal 20-an, 20 ke sana. Ya nanti diamati, semoga bisa jadi rezeki kamu, amin. Ya. Kemudian selanjutnya di sini oke, tentang karir, hati-hati dengan komunikasi ya. Komunikasi kamu dengan lingkungan kerja atau mungkin atasan atau siapapun itu di lingkungan kerja kamu, hati-hati. Kalau kamu misalnya nih ya, ada orang yang atau entah itu teman kerjamu atau apa, pura-pura nanya ke kamu tentang sesuatu yang mungkin sifatnya sensitif, ya saranku please jangan asal dibicarakan ya, karena ini bisa benar-benar kayak ngebuat kamu ngecewain kamu, karena di sini ada orang yang nggak bisa kamu percaya tentang karir, itu cluenya. Makanya masalah komunikasi, hati-hati. Kalau kamu tahu suatu informasi di soal karir kamu, ya hati-hati, jangan asal dibicarakan gitu ya. Oke. The Empress, Six of Wands. Oke. Sejauh ini sih ini ya, balance ya, gini sih. Arti balance nih gini. Satu sisi dalam segi karir ada antara positif dan negatif, ini cukup balance sebenarnya. Ya, jadi kalau misalkan kamu ada trouble atau permasalahan di dalam dunia kerja kamu, ya jangan berkecil hati. Saya yakin itu nggak lama, pasti akan berlalu dan bisa kamu lewati. Dan saya ngerasa juga petunjuk-petunjuk, clue-clue tentang dunia perkariran kamu ini sangat kerasa bagus. Ada aja sih jalannya nanti gitu ya. Nah, Aquarius, di dalam masalah karir kamu lagi bersinar loh di sini sebenarnya. Jadi potensi kamu untuk naik itu ada banget, tapi tergantung kamu bisa ngebaca itu atau enggak. Karena yang tahu situasi lingkungan kerjanya kan kamu sendiri gitu loh. Gitu. Cuma saya ngerasa energinya bagus gitu, karena itu tadi kamu tuh gigih banget nih. Bahkan ibaratnya ada tugas yang jauh itu pun kamu masih mau gitu loh. Ya. Misalkan kamu ditugaskan ke sana ke sini tuh kamu oke-oke aja gitu. Jadi secara karir kinerja kamu bagus kok bulan ini. Tapi balik ke orangnya ya gitu. Gitu. Kembali ke orangnya lagi gitu. Ya semoga kamu bisa lebih semangat ya dalam pekerjaan kamu di bulan ini. Pokoknya benar-benar fokus dengan kerjaan kamu, insya Allah deh. Aku nggak bisa jelaskan hal-hal baik apa, nanti kamu rasakan sendiri. Cuman jujur memang banyak hal positif tentang karir di sini. Oke, gitu. Lanjut ya. Aquarius di sini yang single. Saya ngerasa gini. Saya delete. Ada yang mau ngajak kamu serius.
Ada yang mau ngajak kamu serius di sini. Dia kayaknya ngejar kamu ini kerasa banget ya, effortnya dia itu kerasa banget di sini. Dia kayak ya kelihatan banget dia itu ngejar. Jadi nanti diamati sendiri kalau kamu terkoneksi dengan seseorang di bulan ini dan kamu ngelihat dia itu kelihatannya ngejar banget ke kamu, ya. Terus saya ngerasa juga, kalaupun misalnya nih kamu nanti jadian sama dia misalnya loh ya, itu nggak lama dia akan banyak ngebahas tentang pernikahan, gitu. Kayaknya dia ini orangnya tergesa-gesa untuk apa ya? Ngajak nikah tuh tergesa. Memang orang yang mau deket sama kamu ini dia memang sudah siap untuk nikah. Dia memang pingin ke arah pernikahan. Cuman saya ngerasa sikapnya ini kok apa ya? Kayak buru-buru gitu loh. Kayak nggak sabaran pengen dapetin kamu tuh pengen nggak sabaran gitu. Jadi kayak mepet terus nih orangnya. Gitu. Hmm. Nanti amati di pertengahan bulan ya. Pertengahan bulan sampai akhir bulan nih. Saya ngerasa energinya di situ sih. Cuman saya nggak tahu siapa ya ini ya. Ini kemudian gini lagi lur untuk kamu yang single ya. Ini, nah, ada yang penting nih. Dia akan datang, dia akan muncul nyari kamu, yaitu mantanmu sendiri. Itu, oke. Dan dia mau balikan sama kamu. Dia mau rujuk atau balikan ya. Kalau rujuk tuh berarti mungkin mantan suami atau mantan istri. Kalau balikan ya pacar gitu. Aneh ya, saya ngerasa dia ini, tapi gini nanti diamati ya, gitu. Kalau dia muncul atau eh, mendekati kamu, terus mepet banget nih. Ini kalau kamu ngeh ya, kalau kamu bisa peka, ini kelihatan banget loh gerak-geriknya dia, caranya dia, itu kayak apa ya? Mantanmu nih seperti berusaha banget untuk pengen balik ke kamu lagi gitu. Ya. Cuman satu sisi kamu itu masih takut sebenarnya. Gitu. Ya ini mungkin energi dari Agustus kemarin yang masih ketarik ke sini ya. Cuma nanti diamati ya. Itu. Saya ngerasa kamu masih takut di situ karena memang pernah dikecewakan dan cukup sakit gitu. Dan di sini saya ngerasa eh ya walaupun di dalam diri kamu itu agak susah sebenarnya menerima dia kembali, cuman saya ngerasa kamu kayak lengah gitu loh. Ada lengahnya kamu di sini. Ya, kenapa? Karena dia berusaha banget seperti pengen meyakinkan kamu bahwa dia itu sudah berubah, sudah nggak kayak dulu dan bener-bener kayak minta maaf sama kamu. Dan anehnya, kamu luluh di situ. Tapi dalam hati kecilmu, kamu nolak. Tapi logikamu, kamu mau. Amati ya, kalau ada pola itu. Gitu. Ya, ini kalau bicara tentang mantan nih, sepertinya nggak jauh-jauh lah ya. Mungkin dari Mei kemarin nih energinya. Ya mungkin ada yang putus dari Mei kemarin, atau yang bermasalah, yang lagi ribut, atau yang mungkin lagi jauh-jauhan, atau yang orang yang hilang juga nih. Ada tentang orang yang hilang. Bukan tentang orang hilang maksudnya. Dia yang beberapa waktu lalu atau beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu dia tuh ngilang, nggak ada kabar entah kemana. Kamu kayak ngerasa putus asa di situ dan nggak mau sama dia lagi karena dia nggak ada kejelasan, ngilang gitu aja. Ini muncul lagi gitu loh. Tapi ya udahlah, saya kembalikan ke kamu lagi. Kalau misalkan kamu merasakan situasi itu nantinya,
Ya mboh lah, aku juga bingung gitu loh. Kadang gimana ya, hatimu itu nggak mau, tapi kamu kegoda juga. Ini ujung-ujungnya ada kemungkinan rujuk atau baliknya ada di sini gitu. Ya, tak kembalikan ke kamu. Kalau kamu nemukan situasi itu di bulan ini, ya saranku analisa bener-bener lah ini seseorang ini gitu ya. Daripada nanti kamu masuk lubang yang sama lagi, kan nggak enak tuh. Ya, lanjut ya. Satu sisi saya ngerasa aura Aquarius memang lagi harum-harumnya. Jadi hal wajar kalau memang cukup banyak yang mau deket sama kamu di bulan ini ya. Makanya termasuk energi mantanmu pun juga ketarik di sini. Atau mungkin orang yang hilang itu tadi ya, ini muncul lagi ketarik semua ke sini di bulan ini gitu. Hmm. Karena ya auramu nggak tahu ya, bagus banget sih. Aura daya tarik Aquarius memang lagi harum-harumnya. Hmm. Ya masalah energi tarik menarik ini vice versa lah ya, bisa bisa Aqua atau mantan Aqua itu sendiri sih. Ya menyesuaikan lah ya apa yang dibahas di sini. Kayak gitu. Nah, gini ya Aquarius ya, saya kembalikan ke kamu lah gitu. Saya ngerasa ada juga di antara kamu di bulan ini tuh yang deket sama seseorang dan nggak pakai lama kamu suka sama dia. Siapa ini yang kayak gitu? Itu. Biasanya Aquarius nih kalau dideketin nggak gampang gitu, nggak mudah. Biasanya karakter Aquarius itu tidak mudah jatuh cinta, ya kan? Cuman anehnya di bulan ini entah kenapa kamu itu terasa ya kayak mudah jatuh cinta gitu loh. Ya mungkin karakter orang yang deket sama kamu ini menurut kamu berbeda atau memberikan chemistry tertentu gitu. Oke. Dan nggak tahu ya, saya ngerasa ada yang bucin juga di bulan ini. Aduh, aku kepiye iki? Nggak usah guyang-guyu lah yang bucin-bucin ini. Aduh, tolong deh. Hubungan kamu di bulan ini ya perlu banget logika, akal sehat. Ya, udah nggak usah bucin-bucinan lah, capek loh kamu nih bucin sama orang. Ya, maaf ya, kadang gini loh, saya banyak lah klien, saya sering ketemu klien yang punya zodiak Aquarius tuh, yang bucin-bucin tuh banyak. Jadi kalau terkadang ya, kalau sudah bucin itu, ya notabene mau dikerasin, mau dihajar, mau diapain pun masih nurut aja. Itu kadang aku herannya, kok bisa kayak gitu gitu loh. Kenapa sih cinta itu harus buta? Ya, Aquarius, tolong logikamu, akal sehatmu, ini harus kamu kedepankan. Ya, kamu tuh dikecewain dia tuh berkali-kali, Aquarius. Serius, berkali-kali. Dan kamu masih nggak tahu, susah untuk pergi. Ya, sempet perasaan kamu itu kayak hampa atau kosong ya, atau dingin sama pasangan kamu. Cuman ya itu tadi pasanganmu nih pinter ngerayu dan kamu luluh lagi di sini. Ya, nggak tahu ya ini bucin atau gimana, aku nggak ngerti nih ya. Aku juga bingung loh. Kok iso ngono loh. Please lah, tolong ya. Logika akal sehatnya. Oke. Kemudian di dalam hubungan Aquarius ini keputusan di tanganmu, Aquarius. Please, keputusan ada di tanganmu. Kalau kamu nunggu dia mutusin kamu, itu kamu yang capek. Ya, saya ngerasa ada yang digantung di sini. Gini sih. Digantung hubungannya. Kamu tuh pengen pergi, tapi dia nggak mau ninggalin kamu. Dia nggak mau mutusin kamu gitu loh. Aduh, ini malah aku sendiri yang mumet nih ketarik energi kayak gini ya. Si Jose mumet elur. Ya piye to aja niki pola niki, aduh. Sikapnya dia membuatmu kecewa. Dia nyakitin kamu berkali-kali. Termasuk selingkuh juga iya, sudah ketahuan, kamu maafin ngulang lagi. Kamu tuh capek sampai
Aquarius itu berada di titik di mana secara batin atau hatinya Aquarius dingin sama ini orang atau pasangan ini ya, atau siapa pasanganmu inilah gitu loh. Ya, kamu tuh mau pergi, cuman dia itu nggak mau gitu. Kamu mau mutusin dia nih, dia nggak mau nih diputusin. Dia akan terus berusaha untuk mempertahankan, ya bahasa rayuan-rayuan dia. Cuman ketika kamu bertahan, dia nyakitin gitu, manfaatin kamu tok. Ini kan aneh gitu loh. Terus kamu sendiri yang anehnya, kenapa lu nggak bisa tegas? Lu udah tahu sifatnya dia, lu udah ngerti, udah paham banget. Lu udah paham nih. Aduh, Jose gerem. Gerem, jujur nggak tahu aku baru ini aku ngereading aku sampai gerem banget kayak gini. Ya. Aduh. Iya ya. Apa kamu dikasih iming-iming kah sama dia? Atau kamu dikasih janji-janji dia akan menikahi kamu di sini? Sehingga kamu bertahan kayak gini? Tapi hati kecilmu nggak bisa bohong loh. Hati kecilmu tuh memang pengen pergi. Udah nggak kuat kan? Tapi kenapa lo masih bertahan? Apakah kamu ada harapan bahwa nanti dia akan berubah menjadi jauh lebih baik? Ada harapan di dalam batinmu? Kamu berharap di situ? Adakah? Apa karena itu? Lur, ya kalau memang dia mau berubah, harusnya udah kelihatan loh perubahan dia. Kamu mau berusaha untuk merubah dia menjadi lebih baik agar dia nggak kayak sebelum-sebelumnya? Lawang dia sendiri aja nggak mau berubah. Kepiye? Jajal pikiran. Terus kamu berharap menanamkan suatu harapan di dalam batinmu, kamu berharap dia akan berubah. Sedangkan kelakuan dia kayak gitu-gitu aja. Makanya poin di dalam hubungan Aquarius itu Aquarius lah yang punya kehendak, yang punya keputusan. Lu nggak kuat kalau lu mau pergi. Lu jangan paksakan dirimu, lu udah lama tersiksa sama dia, Aqua. Oke, nggak tahu nih Aquarius yang mana nih yang ketarik sama energi readingan ini ya. Oke, overall secara menyeluruh di sini ada satu energi. Semua Aquarius, nah ini baru saya jelaskan, semua Aquarius itu ada satu energi, yaitu aura daya tarik. Gitu. Saya ngerasa gitu. Aura daya tariknya kuat. Terutama untuk orang yang nggak gampang minderan. Ya. Kalau untuk orang yang gampang minderan, sebenarnya auranya itu bagus, cuman karena orangnya minderan ya yes. Mboh, angel jelas ki. Gitu. Jadi untuk aqua yang mungkin belum punya gandengan, yang belum punya pasangan, ya kamu di bulan ini menang milih sebenarnya. Dan untuk yang punya hubungan pun di sini, aduh, piye ya? Yang mau ngajak serius sama Aquarius ini ada. Yang mau yang mau sama Aquarius itu juga ada. Cuman Aquariusnya masih bertahan di dalam hubungannya sekarang. Ini dilema loh. Piye ya? Oke lah, please tolong Aquarius kamu berusaha untuk tegas dengan dirimu sendiri. Ingat ya, seneng, susah, sakit, sedih, apapun itu cuman kamu yang rasakan, bukan dia. Kamu berharap dia akan berubah. Kamu lihat dulu dia mau berubah atau enggak. Kalau orangnya nggak mau berubah, lo sampai jungkir balik sekalipun, lo nggak akan bisa ngerubah dia. Lawang dia nggak mau berubah. Iya. Ya dolalik sendiri lah ya. Aduh. Oke deh, lanjut lagi ya. Sini saya nangkap adanya satu clue lagi. Ada yang akan serius di dalam hubungan ini. Ya, ini untuk kamu yang belum nikah, saya ngerasa ada yang akan serius dalam hubungan ini. Karena pertahanan hubungan ini cukup luar biasa, walaupun banyak badai sebelumnya, cuman masih bertahan sampai hari ini. Ya, semoga nih untuk kamu yang punya rencana mau menikah, atau mau seriusin si doi, atau mengenalkan
ke keluarga atau mungkin yang mau ngelamar di sini di bulan ini, ya saya hanya bisa mendoakan semoga berjalan baik, lancar, amin. Dan ya doanya dikencangin gitu loh ya. Itu. Oke. Oke, Aquarius, ini yang bisa aku bahas. Semoga ada manfaat yang bisa kamu petik di sini dan semoga kalian semua terhibur dengan pembahasan saya di sini ya. Kita jumpa lagi the next time. Jaga kesehatan kamu, Aquarius. Keputusan di tangan kamu hari ini. Oke, kamu bisa. Saya yakin kamu bisa. Bye bye semua.